Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Fitriani dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah teori ekonomi yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai teori ekonomi dan juga ruang lingkupnya. Ekonomi merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Untuk ilmu ekonomi positif, yaitu ilmu yang hanya membahas mengenai fakta-fakta situasi yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang membahas mengenai pertimbangan-pertimbangannya saja. Untuk ruang ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi makro dan juga mikro. Untuk ekonomi makro itu ilmu yang mempelajari secara keseluruhannya. Oleh karena itu, ekonomi makro sering dipakai untuk membuat rangkaian-rangkaian kebijakan seperti inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan neraca pembayaran. Sedangkan ekonomi mikro itu ekonomi yang cangkupannya lebih kecil, seperti ilmu yang mempelajari mengenai permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari, seperti upah pegawai dan biaya produksi barang atau jasa. Kemudian ada corak analisis ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang menggambarkan wujud sebenarnya ekonomi. Tugas utamanya merupakan mengumpulkan keterangan yang faktual, relevan dengan masalah ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi memberikan pandangan yang menggambarkan sifat hubungan dan wujud kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir itu ada ekonomi terapan atau disebut juga ekonomi kebijakan. Ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Untuk metode ilmu ekonomi bisa menggunakan dengan metode induktif, metode deduktif, metode matematika, juga metode statistika. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan teori ekonomi. Perkembangan pertama yang di era kuno atau di era masa lampau, ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu, yaitu pada tahun 4000 sampai 2500 Masehi, dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia, yaitu di Sumeria dan Babilonia, pada abad 3500 Masehi sampai 2500 sebelum Masehi. Peradaban lembah sungai Indus 3300 sampai 130 sebelum Masehi, di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India, di sepanjang sungai Yangtze di Tiongkok, dan lembah Nil di Mesir, dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian pada zaman monetarisme pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori ekonomi yang dikembangkan oleh Milton Friedman mendapatkan pengaruh yang signifikan, yaitu menekankan pentingnya pengaruh dan kebijakan moneter dalam mengatur aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi di era digital saat ini untuk negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dan sangat pesat untuk perkembangan ekonominya. Termasuk juga Google dan Temasek pada tahun 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet di Indonesia adalah banyaknya jumlah penduduk yang menggunakan internet. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia adalah Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar perdagangan online informal. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Pembahasan ketiga mengenai elastisitas permintaan dan juga penawaran. Di sini saya tidak akan menjelaskan untuk rumus secara detail, saya hanya menjelaskan pengertian secara umumnya saja. Sebelumnya, elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep
yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan manusia, tersedia atau tidak tersedianya barang di pasar. Ada 3 variabel elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah respon permintaan akibat perubahan harga barang atau jasa. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada prestasi perubahan jumlah barang yang dipinta dengan prestasi barang yang ditawarkan. Kemudian ada elastisitas silang koesien, yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, yang dinamakan dengan elastisitas permintaan silang. Yang terakhir atau yang ketiga ada elastisitas pendapatan koefisien, yang menunjukkan sampai mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara singkat elastisitas pendapatan. Selanjutnya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis elastisitas penawaran itu ada berbagai macam. Yang pertama itu penawaran elastisitas tidak sempurna, kemudian penawaran tidak elastisitas. Yang ketiga penawaran uniter elastisitas, penawaran elastis, dan juga penawaran elastis sempurna. Kemudian untuk pembahasan yang keempat mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, barang, dan jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan juga setelah pembeliannya. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi mengenai produk yang akan dibeli. Kemudian macam-macam teori perilaku konsumen. Pertama, teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal. Yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan pada diri yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan juga sebagainya. Untuk pendekatannya itu ada 2 macam. Yang pertama pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Untuk pendekatan kardinal ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit buah, dan lain-lain. Untuk pendekatan ordinal, pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dibandingkan. Prinsip dasar dalam analisis ilmu ekonomi. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan, konsumen juga mampu membandingkan harga dengan manfaat yang didapatkan. Perilaku konsumen ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu seperti budaya, kelas sosial, keluarga, dan juga situasi yang terjadi. Kemudian perbedaan dan pengaruh individunya sendiri, seperti terjadinya motivasi, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan juga gaya hidup yang mereka jalani. Yang ketiga ada proses psikologi, yang terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku manusianya sendiri. Kemudian pembahasan kelima mengenai teori biaya dan juga penerimaan. Biaya merupakan uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Faktor yang mempengaruhi biaya itu ada
harga dan ketersediaan barang baku, harga bahan baku yang tinggi, atau fluktuasi harga dapat meningkatkan biaya produksi itu sendiri. Kemudian ada tingkat upah, tenaga kerja yang diperlukan, dan juga produktivitas pekerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Biaya produksi ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang dalam waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak ada penurunan dan penaikan, dan tidak boleh berubah. Biaya ini tergantung pada banyak dan sedikitnya barang dan output yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya ini merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar juga biaya produksinya. Yang ketiga ada biaya total, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Kemudian juga biaya rata-rata, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit yang dihasilkan. Dan juga biaya marginal, yaitu kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu output. Selanjutnya ada pendapatan, yaitu semua total penerimaan yang diperoleh dalam periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi pendapatan ada harga dan kebijakan penetapan harga, permintaan pasar, elastisitas harga, dan juga kondisi ekonomi. Kemudian juga pendapatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapatan total, yaitu salah satu parameter kunci dalam laporan keuangan perusahaan dan mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada pendapatan rata-rata. Dan pada sebuah perusahaan itu mengacu pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan per unit produk atau jasa yang dijual pada periode tertentu. Kemudian juga ada pendapatan marginal. Ini adalah konsep penting dalam ekonomi dan juga analisis bisnis karena membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan sangat erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi, atau kebijakan. Pembahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk organisasi perusahaan ialah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan, mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum: perusahaan perseorangan, kemudian juga perusahaan pengkongsian dengan firma, dan juga perseorangan terbatas atau PT, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha sama yang mempunyai tujuan sama, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor produksi yang seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dan dapat dicapai dengan cara sudut ekonomi yang dipandang sebagai cara yang paling efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.